got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suryanjani. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika dengan NPM 22051022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sudut. Kenapa saya buat judulnya itu adalah jam sudut? Karena saya akan menjelaskan sebuah sudut atau menjelaskan bagaimana cara mencari sudut dengan sebuah media, yaitu sebuah jam. Nah, sebelum ke contoh soal, di sini saya akan memberitahu pengertian dari jam dan juga sudut. Nah, jam, apa sih jam? Jam adalah sebuah unit waktu. Sudut adalah pertemuan antara dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Nah, di sini saya mempunyai gambar sebuah jam. Bisa kita lihat di sini ada sebuah jam. Nah, kalau pada jam ini sudutnya mana sih? Tuh kan? Nah, jadi sudut itu kan dia tadi pertemuan antara dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Nah, kedua garisnya itu adalah jarum panjang dan juga jarum pendek. Itu adalah kedua garisnya yang berpotongan di satu titik atau bertemu di satu titik. Nah, pada titik inilah nanti akan membentuk sebuah sudut. Lalu, menghitung sudut jarum jam. Nah, untuk kita menghitung sudut jarum jam, kita harus mengetahui dulu 1 jam itu sudutnya berapa derajat dan 1 menit itu berapa derajat. Nah, jika 1 jam penuh ini atau 1 lingkaran ini, total sudutnya adalah 360 derajat. 1 jamnya. Nah, kita akan mencari 1 jamnya. Jika tadi sudah kita ketahui bahwa total sudut ini adalah 360 derajat, maka 1 jamnya itu tinggal kita bagikan saja dengan 12 kali lompatan atau 12 jam ini. Berarti 360 derajat kita bagi 12 sama dengan 30 derajat. Berarti 1 jam atau 1 kali lompatan itu dia adalah 30 derajat. Lalu 1 menit. Nah, kita akan mencari 1 menit. 1 menit itu berapa derajat sih? Nah, jika tadi 1 jam adalah 30 derajat, 1 menit itu berapa? Nah, ini tadi total sudutnya adalah 360 derajat. Jika setiap 1 lompatan ini adalah 5 menit, maka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Berarti 1 menitnya itu sama dengan 360 derajat dibagi 60 sama dengan 6 derajat. Jadi, setiap 1 menitnya itu adalah 6 derajat. Nah, di sini saya kasih gambaran bahwa setiap titik di sini itu 360 derajat atau 1 lingkaran penuh. Di sini dia 270 derajat, sini 90 derajat, dan di sini dia adalah 180 derajat. Baiklah, sebelum kita memasuki contoh, sudah kita ketahui bahwa ada 4 sudut. Yang pertama, ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Lalu ada sudut lurus. Sudut lurus yaitu sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah macam-macam sudut. Lalu, kita akan masuk ke dalam contoh.
Contoh yang pertama, di sini saya mempunyai gambar sebuah jam di mana jam tersebut menunjukkan pukul 2. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui berapa sih besar sudutnya dan itu termasuk sudut apa? Langsung saja. Jadi kan sudah kita ketahui tadi bahwa 1 jamnya itu dia adalah 30 derajat. Jadi, kalau misalnya dia jam 2 atau 2 kali lompatan, ini kita tinggal tambahkan saja. Seperti 30 ditambah 30 menjadi 60. Nah, 60 derajat ini dia kan lebih kecil atau kurang dari 90 derajat. Jadi, 60 derajat ini merupakan sudut lancip. Nah, jam 2 ini membentuk sudut lancip. Lalu masuk kepada contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, di sini saya mempunyai gambar juga sebuah jam yang menunjukkan pukul 3 tepat. Nah, sama seperti tadi, cara mencarinya itu tinggal kita tambahkan saja atau bisa kita kalikan saja. Nah, di sini kan tadi udah 1 jam sama dengan 30 derajat. Jadi, 3 jam atau 3 kali lompatan itu tinggal kita tambahin. 30 ditambah 30 ditambah 30 hasilnya menjadi 90 derajat. Nah, jadi 90 derajat itu merupakan sudut siku-siku. Nah, jadi jam 3 ini dia merupakan sudut siku-siku. Nah, di sini saya akan memberikan contoh lagi. Nah, di sini saya mempunyai sebuah jarum jam di mana jarum jam panjangnya itu di angka 12 dan jarum pendeknya itu di angka 6 yang menunjukkan jam tersebut adalah pukul 6 tepat. Nah, cara mencarinya itu sama seperti yang tadi, tinggal kita tambah-tambahkan saja karena sudah kita ketahui bahwa 1 jamnya itu 30 derajat, jadi kita tambahin aja sampai di 6 jam ini, berarti dia menjadi 180 derajat. Dia menjadi 180 derajat. Nah, 180 derajat karena juga dia bentuknya lurus, jadi 180 derajat itu merupakan sudut lurus. Atau tadi di slide sebelumnya kan sudah saya beritahu bahwa jika dia tepat di angka 12 ini dia menunjukkan 360 derajat dan tepat di angka 6 ini menunjukkan 180 derajat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang terakhir jika jam tersebut ada menitnya. Nah, sini hitung sudut terkecil dari jarum jam. Di sini saya mempunyai satu soal yaitu hitung sudut terkecil dari jarum jam pukul 4.30. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Sudah saya sediakan. Nah, untuk menentukan sudut ini, saya menggunakan garis bantuan di mana garisnya menunjukkan angka 12. Nah, anggap saja di sini ada garis bantuan yang menunjuk ke angka 12. Nah, kita bisa menentukan sudutnya ini dengan cara kita tentukan sudut jarum pendek dahulu. Nah, kita tentukan sudut jarum pendek ini dulu. Setelah itu, kita tentukan sudut jarum panjang yang dari angka 12 tadi, ke angka 6. Dari sini ke sini. Nah, baru itu kita tentukan. Untuk menentukan sudut jarum pendek, bisa kita dapatkan sudut jarum panjang dikurang sudut jarum pendek. Nah, langsung saja
Kan dia tadi pukul 4.30 nih. Nah, kita jabarkan menjadi 4 jam 30 menit. 4 jam 30 menit. Nah, jarum pendek ini kan menunjukkan waktu jam. Nah, jadi kita ubah menjadi 4.30/60 jam. Lalu kan tadi dia 1 jamnya itu 30 menit nih. Jadi udah tinggal kita kalikan aja. 4.30/60 dikali 30 derajat. Atau setiap satu kali lompatan kan 30 derajat. Lalu kita jabarkanlah. Sama dengan 4 dikali 30 derajat ditambah 30/60 dikali 30 derajat. Nah, kita dapat hasilnya 4 dikali 30 derajat itu 120 derajat. Ditambah ini 30 derajatnya dan 60 derajatnya ini bisa kita bagikan. Kita bisa bagikan ya. Atau kita bagikan. Oke, bisa kita bagikan. Nah, di sini sisa 2. Nah, di sini sisa 2. Jadi, 30 kita bagi dengan 2, itu hasilnya 15 derajat. Lalu tinggal kita tambahkan 120 derajat ditambah 15 derajat, itu hasilnya 135 derajat. Nah, setelah kita sudah dapat sudut jarum pendeknya, kita akan menentukan sudut jarum panjangnya. Sudut jarum panjangnya ini berarti kan menitnya. Menitnya sudut jarum panjang, jamnya itu jarum pendek kan? Nah, karena dia 30 menit, jadi 30 dikali 6 derajat. Kenapa 6 derajat? Kan tadi sudah kita ketahui bahwa 1 menitnya itu 6 derajat. Jadi tinggal kita kalikan aja. 30 dikali 6 derajat, hasilnya 180 derajat. Nah, jadi sudut pukul 4.30 atau sudut yang dibentuk dari jam 4.30 ini tinggal kita kurangin. Sudut jarum panjang dikurang dengan sudut jarum pendek, di mana sudut jarum panjangnya ini 180 derajat dikurang 135 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk pada pukul 4.30 ini adalah 45 derajat. Dan karena 45 derajat ini kurang dari 90 derajat, maka dia termasuk sudut lancip. Baiklah, sekian presentasi atau sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.